Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini saya akan membahas materi tentang pelajaran fikih yang berjudul berzikir dan berdoa setelah sholat. Ini bab yang kelima pada semester genap. Jadi ini pelajaran fikih bab yang kelima, judulnya berzikir dan berdoa setelah sholat. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini apabila dirasa bermanfaat. Kita langsung saja pada materi kali ini. Kita lewati. Di sini ada kompetensi inti, kita lewati saja. Tujuan pembelajaran. Kalian bisa membaca terlebih dahulu tujuan pembelajaran agar supaya kalian bisa mengetahui apa saja yang bisa kalian capai dalam materi kali ini. Kita lanjut. Di sini ada peta konsep. Silakan kalian baca terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan atau bisa memahami garis-garis besar daripada materi ini. Kita lanjut. Kita lewati. Di sini ada gambar orang-orang yang sedang berdoa dan ada juga yang sedang berzikir. Kita lanjut. Kita masuk pada materi yang pertama pada berzikir dan berdoa. Di sini ada pengertian berzikir dan berdoa. Tahukah kamu berzikir berakar dari kata az-zikru yang bermakna dasar mengingat, dan berdoa berakar dari kata ad-du'a. Jadi berakar dari kata atau dasar katanya itu ad-du'a yang bermakna dasar mengajak, memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Bisakah kita membedakan dua istilah berikut? Istilah yang pertama adalah zikir dan istilah yang kedua yaitu berdoa atau ad-du'a. Ayo kita cermati tabel berikut ini. Kalian harus mencermati. Di sini ada tabel, ada unsur-unsurnya berzikir dan berdoa. Di sini kalian bisa baca terlebih dahulu agar supaya sebentar nanti kalian bisa dapat membedakan, antara makna zikru atau ad-du'a. Jadi unsur-unsurnya berzikir dan berdoa. Pada unsur-unsur kali ini untuk berzikir dan berdoa itu hanya ada satu perbedaan yang kita lihat yang tidak ada pada berdoa, yaitu mengikuti serta berbagai perbuatan nyata. Jadi dalam berdoa sini tidak ada centang karena mengikut sertakan berbagai perbuatan nyata. Jadi karena doa itu adalah pengharapan, tentunya tidak dicentang karena belum sesuai dengan apa yang, karena doa adalah harapan. Contohnya saya kasih contoh, kalau kita doa
kita akan masuk surga, tentunya itu belum langsung dengan perbuatan yang real, kecuali langkah-langkah untuk perbuatan atau amal-amal yang kita harus perbuat untuk mencapai apa yang kita minta. Jadi seperti itu. Berikutnya, setelah kita mencermati tabel, bisakah kita membedakan antara berzikir dan berdoa? Perbedaan antara berzikir dan berdoa hampir tidak ada, baik ditinjau dari segi orang yang melakukannya, bacaan-bacaan hingga waktu pelaksanaannya. Perbedaannya hanya terdapat pada makna dasarnya, yaitu sebagai makna dasar berzikir dan makna dasar berdoa adalah mengharap. Jadi perbedaan hanya pada berbagai perbuatan nyata yang menjadi sebab terjadinya peristiwa berzikir. Contohnya, kita melaksanakan sholat dapat menyebabkan kita menjadi ingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berdoa disebabkan adanya kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh kita. Contohnya, kita membutuhkan prestasi yang tinggi dalam belajar, sehingga selain belajar sungguh-sungguh juga disertai doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar harapan tersebut tercapai. Apakah yang dapat kita simpulkan dari tabel di atas? Berzikir merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian dengan membaca bacaan-bacaan atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai penghayatan hati yang mendalam dalam upaya mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan tempat. Berdoa merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian dengan membaca bacaan-bacaan tertentu disertai dengan penghayatan hati yang mendalam agar harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan tempat. Di antara salah satu waktu yang sangat dianjurkan berzikir dan berdoa adalah setelah sholat fardu 5 waktu. Jadi zikir dan berdoa itu yang paling afdol atau yang paling utama itu setelah sholat wajib 5 waktu. Waktu tersebut merupakan salah satu yang dijanjikan oleh Allah dikabulkannya doa-doa kita. Sedangkan tempat yang paling utama adalah masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Baitullah. Jadi tempatnya lebih afdolnya itu di masjid. Tapi kita bisa berdoa dimanapun kita berada, kecuali di tempat-tempat yang tidak boleh kita mengucapkan lafaz Allah. Contohnya di dalam WC. Tidak boleh. Kalaupun itu tidak boleh dilafazkan. Hanya bisa dibayangkan dalam hati. Baik. Kita lanjut. Dasar-dasar hukum berzikir dan berdoa. Di sini harus kalian mencermati dan dengan seksama dan berikan kesimpulan tentang kandungan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah ini. Di sini ada dalilnya atau dasar-dasar hukum berzikir dan berdoa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.
Jadi di sini adalah dasar hukum dari berzikir dan berdoa. Jelas artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa. Janji Allah, maka aku akan perkenankan bagi kalian yang berdoa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, di sini juga ada ancaman orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tayyib, kita lanjut di dasar hukum yang kedua. Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wala ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Kata Allah, aku sesungguhnya dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi di sini dasar hukum tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Allah juga berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi ini ayat jelas, tinggal kalian harus menghafal dan memahami apa yang menjadi makna dari ayat tersebut. Berikutnya Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepadaku atau kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi ini dasar hukum berzikir kepada Allah. Jadi di sini diterangkan, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi mengingat sebanyak-banyaknya. Berikutnya di sini ada hadis yang menjelaskan tentang isi doa tidak mengandung unsur dosa atau yang dapat memutuskan persaudaraan. Jadi tidak boleh berdoa untuk sesuatu yang memutuskan persaudaraan atau meminta keburukan kepada orang lain, tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salasin imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirati wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha." Artinya, seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan sesuatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak pula memutuskan hubungan silaturahmi, niscaya akan Allah berikan kepadanya salah satu dari 3 keadaan, yaitu bisa jadi Allah percepat pengabulannya di dunia atau Allah akhirkan pengabulannya nanti di akhirat, atau Allah ganti dengan menghilangkan keburukan yang sebanding dengan doanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
Jadi di sini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan seseorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak pula memutuskan hubungan silaturahmi, niscaya Allah akan berikan kepadanya salah satu dari 3 keadaan, yaitu bisa jadi Allah percepat pengabulan doanya, atau Allah akhirkan pengabulannya nanti di akhirat, atau Allah ganti dengan menghilangkan keburukan yang sebanding dengan doanya. Jadi segala sesuatu itu Allah yang lebih mengetahui apa yang berhak kita terima atau kita dapatkan. Hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul haya wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak menyebut namanya laksana orang hidup dan orang yang mati. Jadi ini hadis riwayat Bukhari. Jadi permisalan orang yang berzikir dan yang tidak berzikir itu sebagaimana orang hidup dan orang yang mati. Orang yang tidak pernah berzikir itu di hadis ini dikatakan orang seperti orang yang mati. Mati apa? Mati hatinya, karena tidak pernah mengingat Allah. Sebaliknya orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka hatinya itu hidup, selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul baitil ladzi yadhkarullah fihi wal baitil ladzi la yadhkarullah fihi masalul hayyi wal mayyit." Ini hampir sama dengan yang tadi. Perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah dengan rumah yang tidak digunakan untuknya laksana orang hidup dengan orang yang mati. Jadi hadis riwayat Muslim. Jadi perbanyaklah kita berzikir dimanapun kita berada, di rumah kita, agar rumah kita menjadi tempat yang barokah, tempat yang penuh hidayah, petunjuk, nur ilahiyah. Tayyib, kita lanjut ke hadis yang berikutnya, hadis yang menjelaskan kelebihan berzikir di sisi Allah dibanding amal perbuatan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal waraki wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala. Qala dzikrullahi ta'ala. Artinya, maukah kalian aku tunjukkan perbuatan yang terbaik, paling suci di sisi Raja kalian, yaitu Allah, dan paling mengangkat derajat kalian, lebih baik bagi kalian dari bersedekah emas atau perak, dan lebih baik bagi kalian dari bertemu musuh kalian lantas kalian memenggal lehernya atau mereka memenggal leher kalian. Maksudnya di sini adalah berjuang di jalan Allah melalui jihad fisabilillah. Tentunya pada masa sekarang ini tidak ada keadaan seperti itu. Para sahabat berkata, "Ya wahai Rasulullah," beliau menjawab, "berzikir kepada Allah yang maha tinggi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi berzikir itu lebih baik bagi kalian daripada bersedekah emas atau perak. Berikutnya,
Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Umamah, ia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayy da'a'u asma', qala jawful laili al-akhir wa duburus salawatil maktubat. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapankah waktu berdoa yang lebih diperkenankan? Maksudnya, kapankah waktu doa yang mustajab? Beliau menjawab, di bagian malam terakhir dan setiap selesai sholat fardu. Artinya doa-doa yang mustajab itu doa-doa yang paling diperkenankan atau yang akan diterima itu setelah selesai sholat fardu isya dan kita melaksanakan qiyamul lail, kita laksanakan sholat qiyamul lail, kita berdiri malam atau kita laksanakan sholat tahajud, maka insyaallah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Berikutnya, apa yang dapat kita simpulkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas? Berzikir dan berdoa termasuk salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Jika kita melupakan berzikir dan berdoa kepadanya, maka hakikatnya kita telah mati di sisinya. Meskipun rumah banyak penghuni tetapi tidak dihiasi dengan berzikir, maka rumah hakikatnya juga kosong, tak berpenghuni di sisinya. Allah memberikan jaminan kepada kita yang selalu berzikir dan berdoa akan selalu diingatnya dan dikabulkannya permohonan kita. Ibadah berzikir memiliki keutamaan lebih dibanding dengan bersedekah emas, berlian, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir yang diriwayatkan Tirmizi menunjukkan berzikir dan berdoa setelah sholat fardu 5 waktu dan tengah malam merupakan 2 waktu lebih utama dibandingkan waktu-waktu yang lain. Jadi ini adalah kesimpulan dari ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian bisa mencatat kesimpulan ini dan kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Dan juga jangan lupa dihafal hadis dan ayat-ayat yang di atas tadi. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu. Apakah kita pernah menjumpai bacaan-bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu? Berbeda antara satu masjid dengan masjid lainnya. Banyak sekali tentang bacaan-bacaan zikir dan doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Para ulama berupaya menghimpun bacaan-bacaan sehingga memudahkan bagi umat Islam. Masing-masing memiliki pilihan tentang bacaan-bacaan yang harus dibaca setelah sholat fardu 5 waktu. Kita dapat memilih salah satu di antara himpunan zikir dan doa dari para ulama tersebut. Kita juga harus menghormati bacaan-bacaan yang berbeda dengan yang kita baca. Jadi maksudnya kita harus juga menghormati apabila bacaan-bacaan zikir itu berbeda dengan bacaan-bacaan kita selagi tidak keluar daripada koridor atau aturan-aturan zikir yang secara tidak melanggar aturan-aturan zikir dan doa. Tayyib, ini ada zikir dan doa setelah sholat isya, zuhur, dan asar. Jadi yang pertama-tama itu membaca istighfar 3 kali. Bacaan dalam bentuk sangat pendek. Astaghfirullahaladzim. Seperti itu 3 kali dibaca setelah sholat isya, zuhur, dan asar. Artinya aku mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling pendek itu 3 kali, bisa juga kita perbanyak, boleh 7 kali dan seterusnya. Dapat pula menggunakan bacaan yang lebih lengkap. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Jadi artinya aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Hidup, berdiri sendiri dan saya bertobat kepadanya. Yang kedua, membaca satu kali doa berikut. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, Engkaulah kedamaian dan darimu datangnya keselamatan, dan kepadamu memohon keselamatan. Engkau Maha Berkah dan Maha Tinggi, zat yang memiliki kegagahan dan keagungan. Jadi itu artinya. Berikutnya, yang ketiga, membaca satu kali doa berikut. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan dalam upaya memperbaiki ibadah kepadamu. Yang keempat, membaca ayat kursi. Jadi membaca ayat kursi. Jadi keuntungan membaca ayat kursi ini atau fadilah keutamaan baca ayat kursi setelah sholat fardu itu faedahnya yaitu atau keutamanya apabila istiqomah membaca ayat kursi setelah sholat fardu itu akan masuk surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi kursi yang dimaksud ini kekuasaan Allah. Jadi para ulama menakwilkan kursi artinya itu kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Tayyib, yang kelima, membaca surat Al-Falaq satu kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Yang keenam, membaca surat An-Nas satu kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau fajar dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan yang orang yang dengki apabila dia dengki. Berikutnya yang ketujuh, membaca surat Al-Fatihah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Berikutnya, membaca tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kita baca tasbih sebanyak 33 kali dengan menyebut subhanallah, maha suci Allah. Kita secara perlahan-lahan, jangan terburu-buru, dan kita resapi makna daripada zikir tersebut. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kesembilan, membaca tahmid 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Dan yang ke-10, membaca tasbih sebanyak 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 33 kali. Thayyib. Yang berikutnya, jumlah keseluruhan bacaan tasbih, tahmid, takbir dan adalah 99 kali. Hitungan tersebut disempurnakan menjadi 100 kali dengan membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tiada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Baginya kekuasaan dan pujian, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apabila Engkau memberi, dan tidak ada yang akan mampu memberi kalau Engkau mencegahnya, dan tidak ada gunanya kekuasaan dan kekayaan di hadapan-Mu. Itu artinya. Yang ke-12 atau yang berikutnya, terakhir, membaca doa penutup untuk dirinya dan keluarga terdekatnya serta umat Islam seluruhnya berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Namun dalam penutup juga menyertakan doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW. Doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an aradu ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit dan sikap pengecut. Aku juga berlindung diri kepadamu dari dikembalikan pada kondisi yang sangat lemah.
Aku berlindung kepadamu dari cobaan dunia dan akhirat. Jadi zikir setelah doa itu atau tata cara berzikir dan berdoa itu kalian harus hafalkan. Jadi sudah saya bacakan tadi. Ini berdasarkan himpunan ulama Wahbah Zuhaili atau Ustadz Wahbah Zuhaili. Ayo kita cermati ada penambahan bacaan zikir dan doa setelah salat maghrib dan subuh. Dalam himpunan pertama ini jumlah bacaan dan urutan mulai nomor 1 sampai dengan 3 dalam salat maghrib dan subuh adalah sama dengan 3 salat fardu lainnya. Perbedaannya, sebelum membaca urutan nomor 4 membaca ayat kursi terdapat bacaan yang sebaiknya dibaca, yaitu doa tahlil sebanyak 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali. Dilanjutkan dengan membaca doa sebanyak 10 kali. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 10 kali. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Setelah membaca dua doa di atas, kemudian meneruskan pada bacaan nomor 4 hingga doa penutup. Jadi ini ada perbedaan zikir dan doa salat isya, zuhur dan asar. Jadi seperti itu. Kalau di sini tadi isya, zuhur dan asar, harusnya di sini ini maghrib dan subuh. Nah, ini hampir sama. Astagfirullahaladzim. Setelah itu alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunubi wal khawli wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda liman qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Setelah itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadati ilaihi ya rabbi subhanallah. Baru kita baca subhanallah wa bihamdi daiman abada 1 kali. Setelah itu alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Jadi subhanallah 33 kali ditambah subhanallahi wa bihamdi daiman abada 1 kali. Baru setelah itu dilanjutkan at-tahmid alhamdulillah. Setelah itu dilanjutkan takbir Allahu akbar. Setelah 100 semua Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi yang ke-9 istighfar astaghfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Setelah itu kita membaca doa singkat berikut ini. Kalau kalian hafal doa-doa yang lain, silakan kalian bacakan doa-doa yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'ma wa yukafihi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram
wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabis sayyidina rasulillahi ajma'in. Bisa juga dengan doa-doa yang lain. Ini setelah itu membaca doa penutup sesuai dengan kehendak masing-masing. Dan biasakan kalau berdoa itu harus memuji Allah terlebih dahulu. Setelah itu kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah tutup, biasakan kita juga harus menutup dengan bersalawat, setelah itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan himpunan M. Arsyad Al-Banjar. Jadi di sini ada zikir dan doa setelah maghrib dan subuh. Jadi silakan kalian hafal. Nah, ini hampir sama, cuma ada ketambahan-ketambahan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunubi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, dan seterusnya. Jadi hampir sama, cuma ada ketambahan surat-surat. Di sini ada ketambahan surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Lanjut membaca akhir surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286 satu kali. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kalian baca satu kali. Setelah itu membaca beberapa ayat pada awal surat Ali Imran satu kali. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikata wa ulal ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahi al-islam. Qulillahumma malikil mulki tu'ti al-mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu mimman tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahari fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Ilahi ya Rabbi. Membaca surat Al-Ikhlas satu kali, membaca surat Al-Falaq satu kali, membaca surat An-Nas satu kali, membaca surat Al-Fatihah satu kali, membaca tasbih 31 kali, membaca istighfar 3 kali, membaca doa penutup 1 kali. Jadi mari kita cermati, pahami, dan bangun kesepakatan tentang jawaban apa yang harus kita miliki. Baliklah berzikir dan berdoa dengan menggunakan bahasa yang kita gunakan. Kita pasti tahu bacaan zikir dan doa terbaik adalah Al-Quran dan hadis. 2. Banyak sekali jumlah bacaan zikir dan doa yang dicontohkan oleh Al-Quran dan Nabi SAW melalui hadisnya. Yang ketiga, banyak dari umat Islam yang mampu memahami bacaan-bacaan zikir dan doa berbahasa Arab. Berikut arti dan masing-masing bacaan tersebut. Sejujurnya kita, karena jumlah bacaan zikir dan doa yang sangat banyak jumlahnya,
maka bagi yang umat Islam mampu memahami bahasa Arab dan dapat menyusunnya selama berdasar pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengikuti susunan yang telah dibuat oleh umat Islam terdahulu. Yang ketiga, diperbolehkan berdoa menggunakan bahasa selain bahasa Arab dengan syarat bacaannya tidak bertentangan dengan zikir dan doa berbahasa Arab sesuai dengan contoh Al-Quran dan hadis. Kita pun pasti tahu lebih banyak umat Islam awam yang tidak mampu memahami dan mengartikan bacaan-bacaan zikir dan doa berbahasa Arab. Yang kedua, berzikir dan berdoa bagi umat Islam awam adalah kewajiban tanpa harus menunggu bisa berbahasa Arab lebih dahulu. Jadi, tata cara berzikir dan berdoa, pernahkah kita mengalami berdoa secara bersama-sama dan sendiri setelah sholat fardu 5 waktu? Setelah melakukan sholat fardu 5 waktu, imam bersama makmum dapat melakukan zikir secara bersama-sama. Makmum yang hendak melaksanakan zikir dan berdoa secara sendirian juga diperbolehkan. Zikir bersama-sama atau sendirian mempertimbangkan adat yang berlaku di kalangan para makmum yang mengikuti sholat berjamaah di masjid atau tempat-tempat sholat lainnya. Jadi kalian harus menghafal tata cara berzikir dan berdoa. Jadi di sini silakan kalian hafalkan tata cara berzikir, karena ini adalah bagian daripada amalan kita sehari-hari, karena kita selalu wajib untuk sholat 5 waktu. Jadi diwajibkan kita menghafal tata cara daripada berzikir dan berdoa. Jadi silakan kalian hafalkan. Kalau kalian terbiasa untuk membaca zikir setelah sholat dengan tata cara yang benar sesuai dengan contoh, kita beristighfar dan selanjutnya, maka itu lama kelamaan kita akan menghafal, kita akan mudah menghafal dan memahami apa yang kita baca. Semakin lama kita selalu melakukannya, semakin kita akan memahami apa yang kita baca. Thayyib. Sampai di sini dulu materi kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share apabila video ini dirasa bermanfaat. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, selaku saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Allahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan jangan lupa belajar terus, sukses dalam pembelajarannya. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.